Urapi hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus, pimpinlah setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum duduk kita akan membaca firman Tuhan sebagai bagian dari firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Diambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kita akan membacanya secara bergantian atau beresponsoria. Saya akan membaca ayat yang pertama, lalu nanti Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang telah kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Yang berbahagia kita mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Silakan Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur ya karena Tuhan memberkati dan memperkenankan kita untuk masuk di dalam minggu pertama bulan Maret ini. Nggak berasa Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan ketiga dari tahun 2026. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema khotbah hari ini adalah keselamatan hanya dalam nama Yesus. Nah saudara yang kasih Tuhan, semua orang pada akhirnya akan dihadapkan kepada tahta pengadilan Allah, saudara. Setiap kita yang ada di tempat ini, pada akhirnya kita semua akan berakhir dalam kematian, dan kemudian nanti akan dibangkitkan, dan kemudian nanti akan menghadap tahta pengadilan Allah. Lalu kemudian kita mungkin bertanya, apa sih syaratnya kalau nanti pada akhirnya kita rindu bahwa kita masuk dalam kerajaan sorga, saudara? Sebagaimana yang orang-orang inginkan lah, layaknya ya, bagaimana orang yang beragama percaya bahwa suatu saat ya kerinduannya masuk sorga. Tetapi saudara, pertanyaannya apa sih syaratnya masuk sorga? Nah saudara, dalam Yohanes pasal 3 ini, Yesus memberikan gambaran yang berbeda dan mengejutkan banyak orang, pendengarnya paling tidak pada saat itu, saudara. Yaitu ada orang-orang banyak, ya para murid, dan juga ada seorang Farisi yang namanya Nikodemus, saudara. Dia berkata kepada Nikodemus,
bahwa untuk dapat melihat kerajaan Allah, jadi kalau kata melihat kerajaan Allah ini juga menyatakan tentang bahwa kita itu mengalami keselamatan, ya, masuk kerajaan sorga, begitu kira-kira ya. Nah, untuk mengalami itu seorang perlu dilahirkan kembali. Sebelum kita memahami maksud pernyataan dari Yesus itu, saudara-saudara, mungkin kita perlu melihat dalam pasal 2 ayat yang ke-23 sampai 25. Ayat ini merupakan ayat yang mentransisi gitu ya. Ayat ini akan menjadi jembatan bridging bagi kita memahami pasal 3 dan pasal-pasal selanjutnya, saudara-saudara. Karena di sana Yesus ketika dia mau masuk ke Yerusalem ketika masa Paskah begitu ya. Nah, di situ nanti di momen-momen selanjutnya Yesus akan ketemu dengan beberapa orang-orang yang membutuhkan keselamatan, saudara. Nanti dimulai dengan Nikodemus, lalu kemudian nanti ketemu dengan perempuan Samaria yang Bapak Ibu tahu ceritanya ya. Perempuan Samaria ini perempuan yang bebas ya, perempuan yang dibilang punya suami lebih dari 5, bahkan yang ada padamu sekarang itu bukan suamimu, kata Yesus kan. Yesus sudah bilang apa begitu ya, artinya ini perempuan, kenapa ini begini ya? Ya, ini perempuan berarti perempuan yang tidak baik-baik saja gitu. Suaminya lebih dari 5 dan sekarang yang ada padanya adalah bukan suaminya, saudara. Lalu kita ngelihat lagi nanti ada orang yang sudah cacat ya atau lumpuh ya, sudah 38 tahun. Lalu kemudian kita melihat ada seorang pejabat istana yang anaknya sakit parah. Ini orang-orang yang semua membutuhkan keselamatan, saudara-saudara, yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Saudara, beberapa orang catatan Alkitab yang mendengar perkataan Yesus itu dan menyaksikan mujizatnya, ada juga yang percaya, saudara. Tapi banyak juga yang hanya mengagumi dan pengen lihat aja sih, gimana sih Yesus itu, bagaimana sih dia buat mujizat, lalu pengen menyaksikan begitu, tapi tidak percaya. Saudara, banyak juga orang Kristen yang kayak gitu kan, pengen datang, pengen lihat, pengen mengalami mujizat, tapi percaya ntar dulu gitu. Makanya Bapak Ibu kalau ada KKR kesembuhan ilahi, saudara jangan heran, ada saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita pakai jilbab dan segala, mereka bisa datang, saudara. Apa yang mereka inginkan? Apakah mereka ingin percaya? Bukan. Mereka ingin sembuh, tapi bukan percaya. Nah, saudara, saya percaya kita di tempat ini nggak seperti itu ya. Kita pengen percaya dan terima Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, tetapi kalau kita ngeliat tadi ya, dari pasal 2 ayat 23 sampai 25 yang menjadi pengantar, saudara-saudara, kita lihat ya, dalam masa Paskah Yerusalem, lalu kemudian banyak orang yang melihat mujizatnya dan percaya dan seterusnya, walaupun di tempat itu juga Yesus tidak ingin mereka percaya hanya karena mujizatnya, karena begitu. Lalu saudara-saudara, dalam pertemuan dengan orang tadi, orang yang tadi perempuan yang Samaria yang hidupnya nggak baik-baik saja, orang yang lumpuh 38 tahun, lalu seorang pegawai istana yang anaknya sakit parah, dan seterusnya, saudara. Ini orang-orang yang baik-baik saja. Tetapi Yesus memulai pertemuannya dengan seseorang yang merasa hidupnya baik-baik saja. Bapak Ibu perhatikan, Yesus ketemu dengan Nikodemus, orang yang hidupnya dia nggak merasa bahwa dia perlu keselamatan, saudara. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Ketika Yesus membuka kisah ini, saudara, bagaimana keselamatan itu diperoleh, saudara. Dan dimulai dengan seorang Nikodemus adalah orang Farisi. Siapa itu orang Farisi? Bapak Ibu, Farisi itu adalah sekelompok orang atau pemimpin agama Yahudi yang sangat serius sekali dalam menaati perintah agamanya, sangat bersemangat sekali. Mereka mendorong orang untuk taat perintah hukum Taurat, saudara. Bahkan di dalam agama Yahudi itu, hukum Taurat itu mereka breakdown, mereka urai dalam 613 perintah, Bapak Ibu. 613 perintah itu terdiri lagi dari 248 perintah untuk dilakukan, 365 perintah untuk jangan dilakukan. Contohnya misalnya begini, waktu bicara tentang ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu satu diktum saja, satu kalimat atau satu ayat, satu pasal gitu ya, dari hukum Taurat 10. Itu diurai banyak. Apa yang dilakukan untuk menguduskan hari Sabat itu? Oh, mereka harus baca Taurat, atau mereka harus beribadah, mereka harus datang ke Bait Allah dan seterusnya, atau mereka berdiam di rumah. Itu yang harus mereka lakukan. Apa yang nggak mereka boleh lakukan? Mereka nggak boleh keluar rumah lebih dari 2 mil. Mereka nggak boleh melakukan pekerjaan, gitu. Nggak boleh mengembalakan ternak. Bahkan dalam ilustrasi yang dibuat Yesus, ada domba yang jatuh ke dalam sumur pun nggak boleh diambil, begitu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu 613 perintah.
Ini orang Farisi ini adalah orang yang berjuang, yang harus melakukan perintah itu semua. Dalam masyarakat Yahudi Bapak Ibu, hanya 6.000 orang yang masuk dalam kelompok orang Farisi ini. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, ini adalah orang yang setiap harinya itu sangat berhati-hati sekali dalam hidupnya untuk dia melakukan ini dan itu setiap hari nih Bapak Ibu. Bukan hanya pas pasca haji begitu ya. Setiap hari mereka gini, ini boleh apa enggak ya? Ini dilarang apa enggak ya? Gitu-gitu. Termasuk pas ngeliat babi, ini haram apa enggak ya? Boleh nggak lewat dari depan orang yang jual babi? Nah, misalnya gitu-gitu ya, nggak boleh tuh. Gitu-gitu dia. Itu sangat-sangat saleh sekali, saudara. Nah, Nikodemus ini salah satu dari itu. Dia sangat serius sekali mempraktekkan agama Yahudi itu. Nah, dengan kata lain begini Bapak Ibu. Kita dapat gambaran itu, kalau orang Farisi itulah orang yang sangat tekun dan taat melakukan perintah Taurat. Sehari-hari, setiap harinya. Jadi kita mendapatkan begini. Seorang Farisi itu yang serius sekali dengan agamanya itu, inilah pasti orang yang punya moral sangat tinggi. Karena dia itu bukan hanya larangan lalu lintas Bapak Ibu. Mungkin ini Porboden boleh lewat. Bukan hanya itu. Ketika orang gak ada, dia apa yang harus dilakukan? Oh, baca Alkitab, baca Taurat, lalu dia berdoa. Begitu itu. Ini orangnya, saudara. Dengan kata lain, tidak ada skandal apapun yang bisa dikatakan melibatkan orang seperti Nikodemus. Kalau dia jadi anak kita sekarang ini Bapak Ibu, kalau ada orang-orang seperti Nikodemus yang begitu alimnya, mungkin orang tua akan senang sekali. Mau sekolah di Australia, mau sekolah di Jakarta, mau sekolah dimanapun, kita akan tenang-tenang saja. Kenapa? Oh, ini anak moralnya tinggi, gak usah khawatir kita. Bahkan Bapak Ibu, kalau dianalogikan nih seorang pelajar SMA mau ujian gitu ya, guru kasih soal ujian, guru pergi aja, dia gak bakal nyontek. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, kalau ada uang 1 juta misalnya di depan dia gitu, dia nggak akan curi itu. Begitulah moralnya yang tinggi sekali dari seorang Nikodemus, orang Farisi. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu ketemu orang yang baik dan saleh itu, seperti gitu, apa dalam bayangan Bapak Ibu? Wah, ini orang ini baik banget ya. Kalau dia anak laki-laki, pastilah ibu-ibu bilang cocok jadi menantuku ini. Kalau dia seorang laki-laki pun gitu, inilah pria idaman. Merokok enggak, minum enggak, ngapa-ngapain enggak, pokoknya enggak apa-apa. Inilah pasti idaman, saudara. Ini pasti dekat dengan sorga. Orang seperti ini pastilah kalau dia mati, ini anak ini pasti mati dalam apa? Dia masuk sorga ini pasti. Betul? Kita bayangkan orang sebaik itu, sesaleh itu, ketemu dengan Yesus. Saudara-saudara, bahkan kalau dibilang lagi, dia bukan hanya sekedar baik. Nikodemus inilah termasuk kategori seorang pemimpin agama Yahudi, disebutkan di situ. Kemungkinan besar, banyak orang yang menyebutkan, penafsir juga mengatakan, dia termasuk dalam 71 orang golongan anggota Sanhedrin. Sanhedrin itulah majelis dewan tertinggi agama Yahudi. Nah, itu dibuktikan dengan mana? Nanti di dalam Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 52 itu, di situ Nikodemus juga dicatat berdebat dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang lain tentang status Yesus. Saudara, jadi jelas bahwa Nikodemus ini adalah seorang pemimpin yang saleh, seorang pria yang punya otoritas dan juga pengaruh dalam masyarakat Yahudi. Dia tahu banyak tentang Taurat, dia tahu banyak tentang hukum Allah, dia rabi, dia seorang pengajar, orang banyak bertanya, dia beri hormati dalam masyarakat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, tiba-tiba Yesus bilang, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wow, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini sungguh hal yang mengagetkan gitu. Artinya saudara-saudara, dalam pernyataan Yesus itu, di situ terdapat sebuah kesimpulan begini: orang baik belum tentu selamat, orang yang religius sekalipun belum tentu mengalami lahir baru. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita mau renungkan. Saudara-saudara, dalam tradisi Wesleyan, ya Metodis, John Wesley menekankan juga bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama yang benar, tetapi hati yang diperbaharui. Maka John Wesley mengatakan begini, dia nggak khawatir gereja Metodis itu nggak ada di mana-mana. Yang dia khawatir, gereja Metodis itu banyak di mana-mana, umatnya banyak, tapi mereka tidak memiliki Roh Kudus. Hati mereka tidak bertobat, hati mereka tidak diperbaharui.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah yang mau kita renungkan hari ini dalam masa prapaskah ini, saudara. Ya, tentang keselamatan. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa keselamatan itu harus dimulai dengan lahir baru. Yuk sama-sama kita bilang, keselamatan harus dimulai dengan lahir baru. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Yesus memandang Nikodemus ketika dia ngomong gitu, Bapak Ibu. Nikodemus orang yang saleh, pemimpin spiritual, orang yang dipandang dan dihormati, orang bertanya tentang Tuhan, tentang agama kepada dia, lalu tiba-tiba Yesus katakan kepadanya apa? Sorry Nikodemus, maaf, kamu ini keliru selama ini. Kamu ini termasuk salah satu yang sebenarnya nggak layak masuk kerajaan Allah. Wah, saudara bayangkan, seorang mungkin pendeta lah begitu ya, seorang pendeta, lalu tiba-tiba ada orang bilang, Bapak nggak bisa masuk kerajaan Allah begitu, atau Bapak nggak masuk surga. Wih, jemaat atau orang yang dengar pada saat itu gini, gila ini orang yang ngomong ini pendeta loh, misalnya begitu ya. Ini seorang yang benar loh. Ini seorang seorang religius ya, orang yang baik, dikenal baik, tapi dia ngomong kayak gitu. Saudara, Bapak Ibu bisa bayangkan wajah Nikodemus pada saat diomongin begitu. Di depan orang banyak, mungkin wajahnya memerah dan dia antara mau marah, malu. Saudara, Yesus mengatakan itu kepada Nikodemus dan itu menyentuh ke dalam hatinya dan menggugah pengetahuannya selama ini, saudara. Bapak Ibu, ternyata selama ini sepertinya jadi seperti gini, apa yang menjadi pondasi dari apa yang dilakukan oleh Nikodemus selama ini, dia menyadari, wow, aku salah loh selama ini. Ini seakan-akan seperti ada palu yang begitu kuat menghantam kepala Nikodemus. Tueng, woi, kau salah Nikodemus. Kau pikir kau udah hebat, kau pikir kau udah masuk surga. Ternyata yang dibilang Yesus bukan, bahwa praktek keagamaanmu itu ternyata tidak menjamin tempatmu di kerajaan Allah. Wah, saudara-saudara, Yesus mengatakan hal yang serupa dalam Injil Matius. Dia mengatakan begini, saudara, kepada orang-orang yang ada, dia katakan, jika hidupmu tidak lebih benar dari para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bayangkan Bapak Ibu ya, ahli Taurat ini kalau sekarang itu kira-kira seorang teolog gitu ya. Orang Farisi itu teolog yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya saleh, berpuasa, beribadah, baca firman Tuhan, menginjili dan seterusnya. Ini orang Farisi misalnya gitu ya. Tetapi saudara-saudara, Yesus katakan, kalau hidupmu tidak lebih benar dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Bayangkan Bapak Ibu ya, dia nunjuk orang-orang yang biasa pada saat itu. Kalau hidupmu nggak lebih benar dari orang-orang yang kalian anggap paling benar tadi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Matius 5:20. Wah, gila juga ya. Bagaimana kita yang biasa ini, orang ini mungkin dalam pemikiran mereka yang dengar itu gini, waduh, kalau orang ahli Taurat sama orang Farisi aja nggak bisa, ya, mereka hidupnya seperti itu aja, bagaimana kami bisa mengimbangi mereka? Jangankan melewati, mengimbangi mereka aja nggak mungkin. Maka Yesus berkatakan, kalau kamu nggak bisa lebih daripada mereka, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Mungkin mereka akan putus asa, saudara. Kenapa? Karena mereka melihat apa yang mereka lakukan, saudara. Mereka melihat apa yang dikerjakan ahli Taurat dan orang Farisi itu. Memang nggak mungkin, saudara. Kenapa nggak mungkin? Ya karena memang masuk kerajaan surga itu bukan acuannya apa yang mereka lakukan. Karena acuannya memang bukan itu, bukan perbuatan baik mereka dasarnya, saudara. Bahkan orang yang paling jujur, orang yang paling bermoral, orang yang paling taat hukum yang pernah kita kenal, bukan itu dasar pijakannya untuk masuk kerajaan surga. Saudara-saudara, masa Lent ini mengingatkan kita, Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir begini, wah, aku udah puasa, Pak Pendeta, aku udah baca firman, aku udah ngasih persembahan nih, ntar lagi ada komitmen janji iman gitu. Wah, ini aku ngasih besar, kira-kira aku masuk surga nggak ya? Saudara-saudara, sekali lagi, mungkin engkau mengatakan aku aktif di gereja, aku rajin kok melayani. Mungkin engkau dikenal orang sebagai orang yang saleh, tapi pertanyaannya, apakah hatimu sudah diubahkan? Saudara, Nikodemus tuh datang dalam kegelapan malam, saudara. Ada yang menafsirkan gini supaya orang-orang nggak banyak lihat bahwa dia sedang jumpa Yesus.
Tapi banyak penafsir juga mengatakan ini, Nikodemus datang ke dalam kegelapan hatinya sebenarnya. Nikodemus datang, dia berpikir bahwa hidupnya yang dilakukannya selama ini itu yang membawa dia kepada keselamatan. Bukan. Jangan-jangan kita pun juga masih hidup dalam kegelapan rohani. Meskipun kita duduk di bangku gereja kita ini setiap minggunya, tapi dengar baik-baik Bapak Ibu. Tanpa lahir baru, tidak ada hidup baru. Tanpa pertobatan, tidak akan mengalami yang namanya kerajaan Allah. Pertobatan menjadi jalan atau pintu masuk kita untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin sebagian dari kita yang udah ikut Kambium Berakar, udah paham itu. Bagaimana kita harus mengubah egosentrisme kita yang tadinya berpusat kepada hidup diri kita, lalu kemudian memindahkan pusat hidup kita kepada Kristus. Itu artinya kita bertobat. Yang tadinya mungkin menurut kita, pemikiran kita didasarkan pada harta. Inilah hepeng dona gitu, uang yang mengatur negara ini, jabatan yang paling penting dan seterusnya. Tetapi ketika kita bertobat, kita lihat bahwa Yesus adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Itu membongkar seluruh hal-hal yang salah yang kita miliki. Bertobat itu berbalik dari jalan yang sesat untuk berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara, itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa tanpa pertobatan dan lahir baru, kita tidak mungkin menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, kita percaya dan terima Yesus itu membawa kita dibenarkan oleh iman kita. Saudara, dalam bacaan epistel kita minggu ini, yang tadi sudah dibacakan dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5, 13 sampai 17. Paulus dalam teks itu bicara tentang Abraham. Bapak Ibu, siapa Abraham? Abraham itu adalah bapak orang, segala orang beriman, begitu. Saudara, Abraham tetapi tidak dibenarkan karena perbuatannya disebutkan di sana. Dia dibenarkan karena imannya. Saudara perhatikan, ini menghancurkan kesombongan rohani sebagian orang yang menganggap hidupnya itu paling saleh. Bahwa keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kita. Keselamatan itu bukan hasil upaya kita, saudara. Saudara-saudara, John Wesley, Bapak Gereja Metodis itu pernah hidup juga dengan sangat disiplin dalam rohaninya, saudara. Sebelum dia mengalami pertobatan di Aldersgate, dia itu di Oxford itu, dia bersama saudaranya Charles Wesley, mereka sudah hidup dalam yang namanya Holy Club, saudara. Mereka sudah mempraktekkan baca firman, berpuasa, penginjilan dan seterusnya, saudara. Tapi dia berkata bahwa sebelum dia mengalami iman yang sejati, dia hanya memiliki agama luar atau outward religion katanya. Outward religion itu agama luar. Agama maksud luar itu apa maksudnya? Agama luar itu gini, agama yang masih hanya ritual-ritual, tapi tidak menyentuh ke dalam hati. Agama yang dalam hati itulah agama yang di dalam itulah agama yang menyentuh kedalaman, inward religion, di dalam, saudara. Banyak orang, Bapak Ibu, yang kelihatannya saleh di luar, tapi hidupnya salah di dalam. Banyak orang yang kelihatannya baik saja, tetapi sebenarnya hidupnya penuh dengan kebusukan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, masa lain ini bukan masa di mana kita membuktikan kesalehan kita, bukan mau hebat-hebatan seberapa lama dan seberapa banyak kita berpuasa, bukan seberapa banyak pasal Alkitab yang kita baca, bukan. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, apalagi kalau kita sedang berhadapan atau beririsan dengan saudara-saudara kita lain yang lain mempraktekkan ibadah puasa, Bapak Ibu. Saudara, kalau kita hanya menahan lapar haus, gak ada bedanya kita dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus, saudara, kalau dalam berpuasa. Tetapi begini, saya mau katakan ini, kalau sampai praktek puasamu, kalau sampai kau membaca firman Tuhan, kalau sampai kemudian doa-doamu tidak mengubah hidupmu, tidak membuat engkau menjadi semakin serupa dengan Kristus, maka itu semua hanyalah outward religion. Itu agama luar, agama yang mau kelihatan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika engkau berpuasa, makanya katakan cuci mukamu, supaya orang tidak tahu kau berpuasa. Gak perlu kau sampaikan, bahkan kau mukamu marah lihat orang makan, gak perlu. Ketika kau melihat ada seseorang lain yang tidak melakukan apa yang kau lakukan saat itu, gak perlu juga kita cemooh dia, karena ibadahmu itu lahir dari relasimu dengan Tuhan, bukan relasi dengan orang lain. Bahkan kita beberapa kali, udah 2 kali ya, kita bagi-bagi takjil. Kita membagikan makanan kepada orang-orang yang lewat. Entah dia puasa atau enggak tahu lah. Gratis kata sebagian orang.
Entah dia puasa apa enggak. Ada pula yang pakai kebaya kemarin ya, entah pulang dari pesta mungkin ya, dari sapu godang ini. Minta juga gitu ya. Untunglah kemarin pasti Ika lewat nggak kita kasih. Saudara, tapi mengatakan begini, ketika kita melakukan itu semua, itu bukan mau membuktikan kesalahan kita. Kesalahan kita nggak perlu pembuktian, Bapak Ibu. Masalah lain adalah saat untuk kita merendahkan diri, bukan mau mengatakan Tuhan, lihatlah ini pengorbananku, bukan. Tetapi saat dimana kita mau berkata, aku percaya kepada pengorbananmu Tuhan, aku percaya pada pengorbananmu di kayu salib. Tanpa iman kepada Kristus yang sudah berkorban itu, maka semua ritual kita ini hanya rutinitas belaka. Bapak Ibu, mungkin di antara kita yang hadir saat ini 200 orang ada datang ibadah, 200 orang, 200 pasang telinga mendengar khotbah saya, 200 pasang telinga mendengar firman Tuhan disampaikan. Tapi belum tentu 200 pasang telinga yang sama mau berkomitmen untuk percaya dan terima Yesus, mau diubahkan oleh Tuhan. Gak perlu nunjuk, kurasa kau itu ya, enggak ya. Lihat dalam diri kita. Orang bisa masuk surga bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena perbuatan salehnya, tapi semata-mata karena ada Yesus. Yesuslah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku, kata Yesus. Saudara, ini penting sekali untuk kita pahami di dalam praktek spiritual kita. Setelah kita percaya, kita dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Lalu kita masuk dalam proses selanjutnya, Bapak Ibu. Kita disempurnakan dalam kekudusan. Apa maksudnya? Begini Bapak Ibu, Yohanes 3:16 itu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa. Saudara, keselamatan ke dalam dunia hadir oleh karena kasih Allah yang begitu besar. Amin. Dan keselamatan itu juga menghadirkan kasih di tengah-tengah dunia. Bisa pahami Bapak Ibu ya? Keselamatan bisa hadir ke dalam dunia karena kasih Allah. Tetapi juga keselamatan di dalam Yesus Kristus menghadirkan kasih. Kenapa? Karena di kayu salib, ketika dia mengatakan tetelestai, sudah selesai, di dalamnya ada pengorbanan untuk menebus orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, John Wesley mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan hanya bicara tentang dibenarkan karena iman, tetapi juga disempurnakan dalam kasih. Itu makanya disebutkan Christian perfection. Kita perlu, Nikodemus datang dalam gelap, tetapi kemudian hatinya diterangi oleh Kristus. Sehingga apa dampaknya Bapak Ibu? Dia, kalau Bapak Ibu baca pasal selanjutnya, dia datang berdiri membela Yesus. Sementara orang-orang Farisi dan ahli Taurat menghujat Yesus, dia berdiri membela Yesus. Bahkan nanti pasal selanjutnya Bapak Ibu bisa baca, dia adalah orang yang ikut menguburkan Yesus. Saudara. Bapak Ibu, itulah tanda hati yang sudah disentuh dan diubahkan setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bapak Ibu, keselamatan sejati kita tidak berhenti hanya di altar ini, saudara. Tidak berhenti hanya dalam khotbah di ibadah minggu ini. Keselamatan sejati itu ditunjukkan dari perubahan perilakumu. Ketika engkau pulang dari tempat ini, apakah engkau berubah dalam rumah tangga dan keluargamu? Apakah engkau menjadi tetap seorang pria yang egois, suami yang egois, istri yang juga pencemburu, istri yang selalu ngomel-ngomel? Apakah engkau juga menjadi seorang karyawan ataupun staf yang suka koruptif, baik dalam waktu maupun dalam keuangan? Apakah engkau juga menjadi orang yang tidak peduli secara sosial? Saudara, pada tahun 1972, ada namanya Chuck Colson. Ini saya mau gambarkan ilustrasi. Ada satu pria ini Bapak Ibu, yang sangat terkenal dalam peristiwa Watergate. Bapak Ibu bisa nanti searching di Google. Chuck Colson ini adalah orang yang terlibat dalam peristiwa Watergate. Bapak Ibu tahu Watergate itu melibatkan Presiden Nixon ya. Konspirasi yang sungguh luar biasa. Itu terjadi pertama kali dalam kabinet Amerika. Saudara-saudara, dia merupakan bagian dari konspirasi pemerintahan Nixon tadi. Dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara karena perannya dalam skandal Watergate. Bapak Ibu, setelah dia keluar dari penjara, dia menulis sebuah buku berjudul Born Again. Isi buku itu, dia mengklaim bahwa hidupnya berubah secara radikal di dalam penjara. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam penjara. Weh, Yesus Kristus dalam penjara. Apakah Yesus juga di penjara? Enggak. Tapi pengalaman spiritualnya, saudara.
Tapi orang-orang ragu, nggak bener nih. Kayaknya dia cuma ngomong-ngomong doang bukunya. Saudara, tapi keraguan itu mulai perlahan memudar saat kemudian mereka melihat Colson mengabdikan hidupnya untuk melakukan pelayanan di penjara-penjara di seluruh Amerika. Saudara, dia meninggal tahun 2012. Tapi Bapak Ibu bisa searching biografi dari Chuck Colson. Banyak orang yang diberkati melalui pelayanan yang di penjara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, penjara merupakan tempat di mana dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia orang Kristen, tapi dia tidak mengalami perjumpaan itu dalam gereja. Ada tempat-tempat di mana yang kita harusnya hindari, tapi justru di sana orang mengubah hatinya. Nanti di Paskah Bapak Ibu, kita sudah kemarin arrange dalam Paskah nanti kita akan adakan Paskah bersama dengan para warga binaan di lapas yang ada di Bengkulu ini. Kesaksian kemarin Pak Sihite juga menggugah bahwa ada perjumpaan ketika dia di penjara, ketika dia berada di tempat. Saudara-saudara, saya nggak tahu bagaimana, apakah secara moral kita ini tidak bercela seperti Nikodemus, atau secara moral engkau tercela seperti Chuck Colson ini. Engkau mungkin berpikir hidupmu sangat baik, aku nggak ada masalah apa-apa. Atau engkau mungkin berpikir sebaliknya, hidupku udah sangat buruk sekali, reputasiku sudah nggak buruk, banyak kejahatan aku lakukan. Saudara perhatikan dan dengar baik-baik. Tidak peduli seberapa baik dirimu, tidak peduli seberapa buruk hidupmu, tetapi pada akhirnya kehidupanmu akan berakhir di hadapan Allah, di hadapan tahta pengadilan Allah. Dan yang paling penting adalah pertanyaannya, apakah Roh Kudus sudah mengubah hidupmu? Apa yang Nikodemus anggap sebagai gelar kehormatan, orang Farisi, anggota Sanhedrin, guru agama di Israel, sebenarnya itu malah menjadi batu sandungan bagi dia untuk dapat masuk atau melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu, apa yang menghalangi Anda untuk saat ini bisa menerima dan melihat kerajaan Allah? Apakah egomu? Apakah ada rasa sakit hati yang kau pendam dalam dirimu? Ataukah kebanggaan-kebanggaan terhadap jabatan dan hartamu? Apa yang menghalangimu sekarang ini untuk engkau bisa berdiri dan mengatakan aku sudah bertobat dan terima Yesus? Engkau tidak bisa menipu Allah, saudara-saudara. Pada akhirnya suatu saat nanti engkau akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah, dan Tuhan akan melihat validasi spiritualmu seperti apa. Engkau bisa bohong pada dunia, tetapi di hadapan Allah engkau tidak bisa menipu dia. Perbuatan apapun yang kita coba lakukan di dunia ini tidak pernah cukup untuk membuat Allah terkesan. Yang penting adalah apakah Allah atau Roh Kudus sudah mengubah hidupmu. Saudara, hari ini Tuhan tidak mencari orang yang hebat, saudara, tapi Tuhan cari orang yang mau mengalami lahir baru, yang percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, saudara. Apakah selama ini saya hanya ingin terlihat religius di hadapan orang banyak? Adakah saya sudah sungguh-sungguh mengalami lahir baru? Apakah saya masih mengandalkan perbuatan baik saya? Atau saya memang sudah sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Adakah kekudusan hidup sudah nyata dalam hidupku? Bapak Ibu, masa Lent atau masa Prapaskah ini mengajak kita untuk mengintrospeksi diri dan semakin mendekatkan diri kepada Kristus. Percaya sepenuhnya kepadanya. Jangan biarkan masa Prapaskah ini lewat begitu saja, Bapak Ibu. Biarkan Roh Kudus menjamah hatimu dan melahirbarukan hidupmu. Dan biarkan kasih-Nya yang tercurah atas hidupmu menyempurnakan hidupmu, sehingga ketika engkau melakukan segala sesuatu yang kau sebut sebagai praktek-praktek ibadah ataupun pengorbanan-pengorbanan persembahan kepada Tuhan, itu lahir dari cintamu kepada Tuhan. Hari ini kita juga diundang untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Datanglah ke meja Tuhan. Mungkin engkau merasa hidupmu sulit, mungkin engkau merasa lemah, datanglah. Undangan itu tetap datang. Matius 6 ayat 33 di pintu gereja ini selalu mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ini ajakan dan undangan. Mungkin engkau merasa hidupmu sangat berdosa, sangat hitam, datanglah. Jika engkau rindu diperbaharui, datang. Mungkin engkau sedang gundah gulana hatimu, datang kepada Tuhan. Datang ke meja Tuhan. Bukan karena engkau layak, bukan, tetapi karena Kristus yang melayakkan dirimu untuk datang. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu.
Biarkan Tuhan menjamah melawat hidupmu, mengubah hidupmu. Mungkin kau merasa bahwa khotbah ini cocoknya untuk kawanku yang hari ini kebetulan nggak datang. Engkau salah. Khotbah ini ditujukan untuk dirimu. Buka hatimu, buka pikiran. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi momen di dalam masalah ini. Pembaruan kelahiran rohani, peneguhan iman kita, komitmen kita untuk menuju kekudusan. Datang jangan dengan kesombongan, dengan rasa bangga dengan apa yang sudah kau lakukan seperti orang yang benar sekali. Tapi datanglah dengan iman seperti Abraham. Datang dengan kerendahan hati seperti Nikodemus yang mencari Yesus. Karena di meja perjamuan ini kita diingatkan, keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami boleh dengarkan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana kami boleh ditegur dan diteguhkan. Hati kami terbuka untuk menerima lawatan Roh Kudus bekerja. Sehingga hati yang terbuka ini siap untuk diubahkan. Hati yang terbuka ini siap untuk boleh dituntun dipimpin oleh kebenaran Roh Kudus. Sehingga kami boleh terus hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu. Bukan karena pekerjaan kami. Bukan karena apa yang kami lakukan. Bukan karena perbuatan saleh kami. Tetapi semata-mata karena Kristus Yesus yang sudah menebus kami. Dan melayakkan kami dari jurang keberdosaan. Diangkat tinggi kepada kemuliaan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus di dalam syafaat kami ini juga. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman umat. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati agar jemaat kami tempat ini. Kami terus boleh mengalami pembaruan hidup dalam masa-masa prapaskah ini, dalam masa Lent ini Tuhan. Kami terus boleh mengintrospeksi diri kami agar kami boleh menjadi umat yang berkenan kepadamu. Hari demi hari hidup kami dikikis, dibentuk sedemikian rupa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami rindu Tuhan pekerjaan-Mu dinyatakan melalui Roh Kudus. Engkau urapi berkati setiap umat-Mu. Sehingga tidak ada satu hal pun yang kami rindukan selain kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati juga Bapa untuk jemaat kami yang juga sedang dalam sakit penyakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa Ibu Dharma Siregar, Ibu Suryana Murinata. Kami berdoa untuk Bapak Open Naik Huta Barat, Ibu Mutiara Ginting dan juga Opung Opan Tuhan. Berkati, pulihkanlah mereka dari sakit penyakit. Bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani. Mereka dikuatkan sekalipun tubuh mereka lemah, tetapi iman mereka tetap teguh di dalam Dikau ya Tuhan. Pengharapan hanya kepada Engkau ya Allah. Bapak, kami berdoa juga untuk pendidikan anak-anak kami yang ada di Bengkulu maupun luar kota Bengkulu, yang saat ini sedang akan menghadapi ujian akhir di tingkat-tingkat SD, SMP dan SMA yang akan meningkatkan jenjang pendidikan mereka. Tuhan berkati. Tuhan juga tolong mereka dengan hikmat sehingga mereka boleh memilih tempat-tempat yang akan mereka tuju untuk kelanjutan dari studi mereka. Berkati juga anak-anak kami dalam pekerjaan mereka yang menantikan pasangan hidup, baik yang ada di Bengkulu maupun di luar kota Bengkulu. Tuhan memberkati, mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan, yang seturut dengan kehendak rencana Tuhan. Bapak, kami berdoa, Engkau berkati juga panitia Paskah dan rencana renovasi gereja. Tuhan memberkati agar seluruh kepanitiaan ini Tuhan yang berotoritas, Tuhan mengintervensi. Apa yang kami kerjakan, kami pikirkan, kami lakukan, itu seturut dengan kehendak rencana Tuhan juga dalam kehidupan berjemaat di tempat ini. Tuhan cukupkan biaya yang diperlukan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk para pemimpin negeri kami, untuk presiden, wakil presiden, bahkan juga gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajarannya. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah mereka semua, supaya di dalam hikmat roh takut akan Tuhan, mereka boleh menata kelola pemerintahan dengan baik, untuk membawa kesejahteraan kepada negeri ini. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintahan di provinsi Bengkulu ini. Tuhan berkati gubernur dengan jajarannya, dan juga wali kota dengan jajarannya. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk di kursi-kursi pemerintahan. Hikmat Tuhan ada pada mereka. Roh takut akan Dikau saja itu yang ada pada mereka. Sehingga sekalipun dunia mendorong, memaksa mereka untuk melakukan hal yang tidak benar, tetapi iman mereka tetap teguh untuk tetap memiliki integritas. Nama Tuhan mereka muliakan melalui pekerjaan mereka. Tuhan berkati supaya mereka bersinar dan terus menggarami tengah-tengah dunia. Bapak yang baik, yang berdoa juga untuk para pemimpin gereja kami, para bishop, para pendeta, guru Injil, dan juga para majelis yang melayani, agar kiranya kami juga diberikan roh yang takut akan Dikau saja Bapa, sehingga pelayanan kami sungguh hanya ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah. Inilah doa kami, syukur kami.
Kami menyerahkan setiap pergumulan pribadi umat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau yang menyediakan telinga mendengarkan seru dan doa mereka yang mungkin dinaikkan secara pribadi. Apapun pergumulan mereka saat ini alami, Tuhan tolong, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan hati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.